Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Bapak Denny Suryantoro. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Sarjoko MM beserta jajaran. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati narasumber-narasumber kita pada hari ini, Mas Bagus Handoko dari Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Dan yang kami hormati Mas Billy Gustian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. Dan tentunya Bapak dan Ibu Guru dari seluruh SMP se-DKI Jakarta. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa mengikuti acara Training of Trainers Literasi Keuangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, senang sekali pada hari ini saya Hermoko dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan juga Nesya dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkesempatan untuk memandu jalannya acara pada hari ini. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan kepada yang terhormat Bapak Denny, kami silakan. Makasih Hermoko, Nesya makasih. Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan dulu untuk MC-nya. MC-nya ini dari kita sendiri, jadi kita tidak bayar ya, nggak bayar ya. Jadi Hermoko ini dari Bea Cukai, Nesya ini dari Perbendaharaan. Kami ada sekarang 14 unit eselon 1, jadi termasuk Bea Cukai, pajak, perbendaharaan, pemantau resiko, ada juga kekayaan negara, jadi total pegawai kami ada sekitar 76.000 tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini hanya permulaannya saja ya. Kalau saya sendiri dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Kalau orang nyingkatnya adalah Brokoli, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Nah, Bapak Ibu, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Sarjoko, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Yang saya hormati Pak Ade Riswanto, PLT Kabid SMP. PLT kalau di kita itu pejabat lillahi ta'ala. PLH juga demikian, lillahi ta'ala. Para narasumber dari DJPPR ada Mas Billy Gustian, Mas Bagus Handoko, dari DJ SPSK. Nah DJ SPSK ini termasuk unit eselon 1 yang baru. Baru bulan berapa ya? Bulan Juni kemarin, Direktorat Jenderal SPSK yaitu Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Dan nanti ada juga narasumber yang mungkin datangnya setelah ini dari Kuama Foundation. Yang terakhir yang saya hormati para guru dan Bapak Ibu semua tingkat sekolah menengah pertama di lingkungan DKI Jakarta. Selamat datang di Kementerian Keuangan, mungkin ada yang baru pertama kali ke sini. Ini adalah gedung Danapala yang biasanya buat kawinan. Jadi nanti kalau mau mantu, boleh juga. Ini saya promosi gedung ini nih. Karena ini menyangkut PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Kalau ada mau mantu silahkan untuk pesan melalui Mbak Sita boleh. Ya.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita diberikan kesempatan, nikmat sehat, masih diberikan nyawa, kita bisa berkumpul dalam acara Training of Trainers atau TOT untuk literasi keuangan para guru tingkat sekolah menengah pertama di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan TOT ini merupakan hasil kolaborasi. Terima kasih sekali Pak Sarjoko. Ini adalah kolaborasi antara Kementerian Keuangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Ini mungkin hari yang terakhir kemarin sudah, ini hari yang kedua. Jadi tanggal 7 sampai 8 Agustus. Dan hampir melibatkan 600 guru tingkat SMP, kemarin sudah dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan juga hadir Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pak Prastowo. Dan kemarin saya dengar mungkin size-nya ini akan dibesarkan lagi kalau tidak salah. Jadi ukurannya ini akan dibesarkan lagi karena kami melihat bahwa ini bermanfaat tentunya. Dan mungkin kita akan juga lanjut ke kota-kota yang lainnya. Dan kemarin hadir sekitar 293 guru. Jadi kalau 600 guru, berarti hari kedua ini lebih banyak daripada hari yang kemarin. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kegiatan TOT yang kedua. Setelah sebelumnya tadi di dalam tayangan video, itu TOT untuk para guru SMA. Waktu itu kita selenggarakan di SMA 1 Budi Utomo. Dan alhamdulillah kita mendapat sambutan positif, animonya luar biasa, maka kita punya pemikiran untuk melanjutkan kegiatan TOT bagi guru-guru SMP. Entah mungkin juga nanti bisa jadi untuk guru-guru sekolah dasar juga akan kita lebarkan sayap ke kota-kota yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, TOT ini merupakan tindak lanjut dari panduan literasi keuangan yang digagas waktu itu oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sekarang namanya Kementerian Dikdasmen. Bersama dengan kami, Kemenkyu, bersama dengan Bank Indonesia, bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Panduan pendidikan literasi keuangan ini lahir atas keprihatinan. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian banyak di berita ya. Bahkan juga beritanya ini sangat menyedihkan gitu. Banyak gara-gara judul ada yang bunuh diri gitu. Gara-gara pinjaman online juga sama. Jadi yang sifatnya pinjol, judul, yang pakai all ini kayaknya mengkhawatirkan, sehingga kita perlu pengetahuan mengenai keuangan yang kita sebut dengan literasi keuangan ini. Nah kalau kita lihat survei Bapak dan Ibu, dilaksanakan oleh BPS dan OJK tahun 2025, untuk indeks literasi keuangan ini saat ini sebesar 66,46%. Ini untuk literasi keuangan ya. Sedangkan indeks untuk inklusi keuangan, jadi akses terhadap produk dan fasilitas keuangan itu sebesar 80,51%. Jadi kami melihat masih ada gap, maksudnya adalah masyarakat yang mengakses produk dan fasilitas keuangan ini tanpa literasi yang cukup memadai. Jadi 60% dengan 80%, ada selisih sekitar 20%. Nah, dari situ kami melihat kita perlu mengisi gap-nya ini. Dan menurut kita yang paling strategis adalah para guru. Karena para guru ini termasuk influencer bagi peserta didik. Jadi mempunyai efek yang multiplier. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, literasi keuangan ini sangat penting, terutama untuk mengelola, kalau dari sisi pribadi untuk mengelola keuangan kita secara pribadi ya.
Tetapi jangan lupa, pengelolaan keuangan itu syaratnya adalah punya uang. Ini syarat yang paling penting. Kita ngomong pengelolaan keuangan kalau yang dikelola nggak ada mau gimana? Kan gitu ya. Ini syaratnya punya uang, gitu kira-kira. Ya paling enggak kita tahu lah, ya pasti alhamdulillah lah ya, alhamdulillah. Apalagi guru-guru Pemprov DKI kan gitu ya. Ya. Jadi, dan ini kalau kita literasi ini kita diseminasi, maka kita berharap juga secara makro ini memengaruhi hal yang baik gitu. Perputarannya seperti apa, perputaran uang di masyarakat seperti apa. Satu-satu orang kalau sudah punya literasi keuangan cukup, maka kita berharap secara makroekonomi dapat menjadi fondasi bagi kita. Sehingga kalau hal seperti itu kita ngatur APBN-nya agak lebih mudah. Karena setiap orang mempunyai pemahaman yang cukup tentang keuangan. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat kan sedikit-sedikit utang gitu ya. Terus kok utang terus sih gitu. Pasti pertanyaannya itu. Nah nanti kita berharap Bapak Ibu mengetahui literasi keuangan ini, maka hal itu sudah dapat dipahami. Kenapa harus utang? Kenapa ada defisit dan lain sebagainya. Nah ini kita mulai dari diri pribadi, nanti juga ada dibawakan mengenai APBN. Paling tidak Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan ke peserta didik. Utang untuk pembangunan, utang untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berharap nanti juga pengetahuan ini untuk instansi pendidikan itu dapat menginklusikan informasi ini. Nanti boleh dalam kegiatan ekstrakurikuler misalnya, atau intrakurikuler, monggo silakan. Karena menurut kami dengan Bapak Guru ikut acara ini mungkin nanti sudah bisa memahami dan mengemai bekal yang cukup seperti itu. Nah besar harapan kami Bapak Ibu yang saya hormati, dalam literasi keuangan nanti peserta dapat mengetahui resiko yang ada tentang keuangan. Jadi dapat mengelola resiko, termasuk juga nanti dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah nanti konteks yang lebih luas seperti yang saya sampaikan tadi, praktek sehari-hari dan semua orang memahami itu, maka secara makroekonomi dari sisi APBN dapat dipahami secara nasional. Bapak Ibu nanti akan disampaikan lebih detail oleh Mas Billy Gustian dari DJPPR. Mas Billy ini adalah pegawai muda kita yang memiliki Certified Financial Planner. Dari mana Mas Billy? Sertifikasinya? Dari Universitas Indonesia. Yang kedua, ada Mas Bagus Handoko. Ini nanti akan menyampaikan peran APBN. Jadi dari sisi individu, juga dari sisi APBN. Juga nantinya, siang nanti ya Mbak Sita, itu akan disampaikan oleh Ibu Lansari, ini perencanaan keuangan dari Kuama Foundation. Dan 3 narasumber nanti, silahkan Bapak Ibu bebas bertanya, tidak perlu bayar. Jadi kalau ibarat sumur, timba airnya sebanyak-banyaknya, sampai sumurnya kering. Nanti tinggal saya isi lagi Mas Billy, airnya. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap bahwa informasi nanti dapat memberikan manfaat dan tentunya acara ini dapat memberikan berkah bagi kita semua. Dan kami berharap nanti materi literasi keuangan ini dapat disampaikan kepada seluruh peserta didik. Tidak lupa juga kami sampaikan secara reguler, kami tiap hari Selasa itu memberikan edukasi mengenai keuangan, literasi keuangan. Nah ini sudah banyak sebetulnya, dari SMA, dari SMP, yang datang ke tempat kami. Jadi di tempat kami ini nanti kita berikan pengetahuan tentang
literasi keuangan. Sudah banyak sekali, malah kadang antri ya, kadang antri. Tiap hari Selasa datang minimal 70 orang kalau nggak salah. Minimal 70 orang, silahkan saja kalau mau datang, dibawa peserta didiknya. Tiap hari Selasa, nanti tinggal ngambil nomor antriannya di tempat Bu Sita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Guru, keterlibatan aktif dari Bapak Ibu Guru, berkenan hadir juga pada pagi hari ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentunya juga tidak lupa kepada rekan-rekan panitia, Mbak Sita, Mas Budi, dan jajaran juga kami ucapkan terima kasih telah menyelenggarakan acara ini. Mungkin akhir kata semoga kita bisa bersama-sama menyatukan gerak langkah kita untuk mengupayakan masyarakat Indonesia yang cerdas, finansial, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Akhirul kalam, wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Denny atas sambutan hangat yang telah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Dr. Andes Sarjoko MM, kami silakan. Makan pagi lauk ikan. Jangan lupa tambah sayuran. Salam hangat saya haturkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Pak Denny Suryantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, beserta seluruh jajaran, rekan-rekan, Mas Billy, para narasumber, sahabat saya Pak Ade Riswanto, izin Pak Karo, ini meskipun PLT, tetapi tidak lillahi ta'ala Pak. Serta Bapak Ibu, para guru di Satuan Pendidikan Tingkat SMP se-DKI Jakarta, hadirin sekalian yang tentunya tidak saya sebutkan satu persatu. Izinkan mengawali pertemuan pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat ilahi Robbi, Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan perkenannya. Kita diberikan kesempatan untuk silaturahim dan sekaligus ngangsu kawruh. Ngangsu kawruh itu bahasa Cina, yang artinya kita belajar berkaitan dengan literasi keuangan. Saya sampaikan juga salam dan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang pada hari ini tidak bisa hadir dan tidak ada rotan akar pun jadi Pak. Beliau menugaskan saya untuk bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya saya atas nama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran pimpinan di Kementerian Keuangan yang sudah membangun sinergi berkaitan dengan memberikan pembekalan kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan literasi keuangan. Prinsip saya setuju seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Biro, Bapak Ibu ini efektif bertindak sebagai influencer. Karena sesungguhnya Bapak Ibu memang selama ini memerankan tugas sebagai agen perubahan yang salah satunya adalah menyampaikan sesuatu pembelajaran yang memang harus diketahui oleh para murid kita. Nah berkaitan dengan itu tentu apresiasi kegiatan literasi hari ini yang merupakan rangkaian hari-hari kemarin dan sesungguhnya sudah dimulai beberapa waktu yang lalu untuk kawan-kawan kita di jenjang SMA dan SMK, dan kaitannya itu hari ini
ini adalah momen yang terbaik untuk kita untuk menyerap apa yang nanti yang disampaikan oleh para narasumber untuk sebagai bekal kita melakukan pengayaan juga kepada seluruh stakeholder kita di satuan pendidikan. Kaitannya dengan literasi keuangan tentu ini menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu. Setiap hari tentu kita bicara, kalau tadi disampaikan mengelola keuangan tentu harus punya yang dikelola. Kalau nggak punya apa yang kita kelola. Nah, dengan keberadaan pemahaman seperti ini tentu entah itu dalam perspektif pribadi ataupun organisasi, tentu literasi keuangan menjadi sangat penting. Dalam konteks yang lain, Bapak Ibu pasti sangat familiar dengan toko-toko online. Ada yang toko hijau, toko orange, toko merah, toko coklat. Dan di semuanya itu pun juga memberikan kesempatan untuk pinjaman. Kemudahan membayar, dan lain sebagainya. Kadang, Bapak Ibu atau bahkan mungkin saya, sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Tetapi karena ada tawaran yang cukup menggiurkan, akhirnya klik belanja ini itu. Dan pada kondisi tertentu, akhirnya ini menjadi pemantik terjadinya pinjaman online. Bahkan dalam kondisi tertentu sudah pinjam online dipakai untuk judi online. Ya udah. Tamatlah riwayat kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya tentu tidak perlu berpanjang kata pada kesempatan pagi hari ini. Intinya adalah bagaimana kita memberikan penguatan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada organisasi kita untuk pengelolaan keuangan ini sebaik-baiknya. Tadi disampaikan tingkat literasi keuangannya 60%. Tetapi tingkat inklusinya 85%. Artinya ada 20% ini yang sebenarnya enggak paham terkait dengan tata kelola keuangan yang baik, tetapi mereka sudah mengakses produk-produk layanan yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu tentu pada kesempatan ini ayo sama-sama Bapak Ibu, saya mau minta tolong Bapak Ibu sekalian untuk betul-betul menjadi influencer. Inilah yang harus kita lakukan. Senyampang itu bagaimana kita memberikan pemahaman dan sekaligus memerangi apa yang fenomena yang sekarang ini lagi heboh kaitannya dengan judi online dan pinjaman online. Nah, kita cukup tahu tidak usah sebagai pelaku. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini Kementerian Keuangan juga memberikan akses untuk Bapak Ibu membawa para peserta didik untuk belajar langsung ke sini setiap hari Selasa. Saya malah baru dapat informasi dan ini tentu tolong sedemikian rupa diatur, dikomunikasikan dengan kepala sekolah untuk bisa memfasilitasi para siswa kita untuk belajar kaitannya dengan literasi keuangan secara langsung di sini. Dengan perspektif yang lain, tentu ini harapan kita bisa menjadi sebuah penyemangat, menjadi trigger untuk para siswa kita memahami literasi keuangan secara baik. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian, tentu saya tidak perlu berpanjang kata, prinsipnya kami berharap pertemuan ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan harapannya apa yang menjadi hajat ini betul-betul memberikan sebuah kebermanfaatan kepada kita semua. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin beribadah berlama-lama. Semoga kegiatan TOT hari ini membawa berkah, memberi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.